Kita bicara terkait peran PBB juga, yang mana Presiden Jokowi juga meminta kepada PBB agar fokus juga terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah ini. Apakah Anda melihat juga PBB bisa menangani hal ini, Bu Susi? PBB diduduki oleh 5 negara yang bisa melakukan veto. Kalau misalnya Rusia dan Cina memihak kepada Palestina dan PBB mau adil untuk membuat Israel juga aman, tentunya kita bisa membayangkan bahwa hal itu akan ditolak. Seperti juga peperangan di Ukraina, setiap kali diusulkan sesuatu, Rusia menolak karena dia mempunyai hak veto. Nah, di sini kuncinya bahwa akhirnya balance of threat itu jauh lebih efektif dibandingkan tindakan-tindakan multilateral. Walaupun multilateral itu sudah selayaknya dilakukan untuk menjaga hukum internasional. Itu saja, tetapi selebihnya kekuatan di wilayah yang berkonflik itu akan menentukan apakah ini akan melebar menjadi satu desakan untuk melibatkan seluruh negara-negara Arab karena ini menyangkut sesama kalangan mereka, atau sebetulnya Amerika bisa mengkoordinasi suatu kekuatan yang mencegah meluasnya perang ini. PBB belum mampu ya, palingan dalam forum-forum untuk saling berdiplomasi dan ini itu, seperti Indonesia selalu membawa masalah Palestina di PBB, tetapi secara aktual kita juga nggak bisa melakukan apa-apa. Seperti dikatakan, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Nah, harusnya yang bijak adalah Hamas. Dia menghadapi satu kekuatan yang super besar dan menyangkut survival, tapi mereka tetap melakukan gangguan yang membunuh Israel yang tidak menyebabkan konflik tersebut terjadi. Walaupun seperti saya katakan, prime movernya abu-abu ya. Kita belum bisa melihat benar apakah konflik ini terkait dengan konflik di Ukraina atau tidak. Karena masalah defense spending yang terkendala di US Congress. Jadi Ukraine di-stop bantuannya. Kalau misalnya terjadi konflik berikutnya, tentunya dengan serta-merta Kongres akan mengupayakan karena Israel selalu dalam perlindungan Amerika Serikat. Oke, baik. Bu Susi, apakah dari pernyataan Anda juga dapat diartikan perang akan selesai apabila ada yang kalah atau ada yang menang, Bu Susi? Bisa ada koridor kan? Koridor yang mencegah eskalasi. Masalah yang di Syria itu sudah begitu kompleks. Ada orang-orang Middle East yang saling bertentangan di situ. Misalnya Qatar bersama Turki melawan Saudi dengan Egypt. Nah, kan konfliknya tidak terselesaikan. Dan Amerika tidak serta-merta merasa terdorong untuk melindungi. Kalau Yahudi, kalangan Yahudi dan Israel, mayoritas rakyat Amerika itu kecenderungannya untuk simpati terhadap Israel maupun porsi jumlah imigran Yahudi di Amerika Serikat cukup kuat, dalam artian dia kuat dalam pemikiran, dia kuat dalam politiknya, sehingga akhirnya Amerika akan terdorong untuk menjaga. Beda dengan Syria misalnya. Syria tidak selesai karena di dalamnya itu bertubrukan antara Turki dan Qatar melawan Saudi dan Egypt. Masing-masing berkemampuan untuk menyetop yang lain untuk menyelesaikan. Masuklah juga Rusia karena ada masalah port ya, ada masalah kapal-kapal yang membutuhkan air hangat. Nah, sekarang kalau di Palestina jelas kalau Israel itu dalam perlindungan Amerika, di samping mereka mengupayakan adanya two-state solutions, tapi waktu zaman Trump itu diupayakan Abrahamic Accord dan juga pengambil alihan East Jerusalem atau Yerusalem Timur
dan itu menyakitkan untuk sebagian rakyat Palestina. Hanya masalahnya setiap presiden yang mempunyai kesempatan untuk mengobrak-ngabrik tujuan awal itu berbekas. Jadi Abrahamic Accord memang bisa mendamaikan beberapa negara yang sudah menandatangani hubungan dengan Israel, lalu hanya Saudi Arabia belum bisa ditarik. Sedemikian juga kita lihat kontroversi di Indonesia. Ada yang sangat menginginkan hubungan dengan Israel, gitu ya. Ada yang masih ragu-ragu bahwa Israel tidak harus dikawani, gitu loh ya. Padahal sebetulnya kalau kita mau mendamaikan ya kita harus berteman dengan dua-duanya. Di sini dilema muncul antara keharusan yang diwajibkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kenyataan kita masih belum bisa menjadi negara yang cukup persuasif ya dalam masalah konflik di dunia dan masalah kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Kita hanya berharap mungkin balance of threat itu akhirnya akan menghentikan untuk sementara konflik. Oke, baik. Bu Susi, bicara terkait posisi Indonesia dalam kondisi ini, apakah Anda melihat posisi Indonesia yang mana juga disampaikan oleh Presiden Jokowi juga sudah menjadi langkah yang tepat? Kita seperti berangan-angan ya di dalam dunia realitas. Kalau Anda nggak punya kekuatan, Anda bukan siapa-siapa. Jadi kita bisa saja menjelaskan dengan mempersuasi bahwa kita menghendaki kolaborasi, menghendaki perdamaian, tetapi kalau kita bukan pelaku yang mampu untuk menghentikan kekerasan itu, seperti Amerika datang untuk melindungi Israel, tentunya akan meluas perang ini karena negara-negara Arab juga sudah sangat khawatir bahwa ada isolasi dari para korban, nggak dapat obat, nggak dapat makanan dan sebagainya. Jadi silahkan kita terus-menerus berpersuasi, tapi selama kita tidak menguatkan diri dalam artian sesungguhnya kita bukan partisipan, kita adalah penonton.